Jadi itu sebagai gambaran ya betapa sebenarnya KPK itu sedang melucuti kemampuannya dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tadi diusirnya ya dalam tanda kutip 57 pegawai KPK yang sebenarnya menurut saya itu mempunyai integritas yang sangat tinggi komitmennya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu sudah terbukti jadi sepak terjang mereka. Ya, akhirnya saya yakin Undang-Undang Cipta Kerja yang konon itu digadang-gadang menjadi gula-gula, ya, penarik semut investor, ya, saya katakan itu ya. Itu tidak akan berarti, ya tidak akan berarti secara signifikan karena bobroknya penyelenggaraan negara. Ya, Assalamualaikum Puan dan Tuan. Kembali lagi bersama channel Prof. Yuteki di segmen Tanya Profesor Aja. Kali ini kita akan membahas tentang novel Baswedan dan juga kawan-kawan sebanyak 44 orang yang ternyata sudah gabung di Polri ya. Tahu-tahu sudah gabung di Polri. Nah, Jenderal kemudian Listio Sigit ya. Beliau membentuk Korps Pemberantasan Korupsi dan sebanyak 44 mantan pegawai KPK sudah dipastikan akan mengisi ruang jabatan yang ada di Kortas ya. Kortas itu singkatan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini perubahan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Nah, setelah mengikuti tentunya akan diangkat sebagai ASN dari Polri setelah mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Administrasi, Pusdikmin di Bandung. Seperti biasa, di samping saya sudah ada Prof. Yuteki. Apa kabar Prof. Yuteki? Alhamdulillah, baik-baik aja Mas. Wah, ini Mas Aab yang tampaknya masih perlu pemulihan ya, sakit. Ya. Iya. Ya, kalau ketemu repot Prof ini. Iya. Kita biar virtual. Ya, tapi ini sekaligus sebagai bukti ya bahwa kita ini peduli dengan perkembangan hukum dan politik yang terjadi, meskipun Anda sakit tapi tetap tanya pada profesor gitu. Insya Allah, Prof. Karena kan kita harus radikal, Prof ya. Ramah, terdidik dan berakal. Oke. Prof, langsung aja nih, Prof, saya pengen nanya. Ini tentang kasus Pak Novel dan kawan-kawan ini dalam pandangan Prof Yuteki melihat ini seperti apa, Prof? Ya, pertama saya ingin sampaikan dulu ya ucapan selamat pada Hari Anti Korupsi Sedunia ya yang disingkat dengan Hakordia ya. Itu KPK juga menggelar acara semacam itu dan saya kira masuknya 44 ex pegawai KPK ke Polri itu saya katakan sebagai hadiah besar ya bagi Kapolri. Ini sebuah saya kira bingkisan atau hadiah besar itu ya bagi Kapolri. Nah, namun di sisi lain saya juga berpikir bahwa ini kok Polri itu menerima bekas pegawai KPK gitu ya, yang dulu pernah dinyatakan tidak lolos tes TWK. Iya, TWK itu gitu loh. Bahkan ada yang disembeli sebagai Taliban ya, kemudian tidak setia pada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika kan Undang-Undang Dasar 45 atau 4 pilar itu gitu loh. Nah, cuma saya kira juga bagus untuk ke depan, berarti dalam hal ini tidak ada stigma abadi ya terhadap orang yang sekarang ini dinilai radikal, tidak Pancasilais. Ya termasuk saya ini kan. Stempelnya saya ngajar Pancasila 24 tahun plus filsafatnya malah dikatakan macam-macam itu kan radikal lah yang anti Pancasila macam-macam. Nah, jadi itu saya kira memang sifatnya itu locally dan temporer menurut saya. Artinya ketika misalnya dalam tanda kutip ya, mereka tadi melakukan pendidikan administratif dan seterusnya, oh ternyata tidak seperti yang diduga bahwa yang bersangkutan itu tidak Pancasilais, tapi orang-orang yang sebenarnya punya integritas yang dapat dihandalkan, kan itu Mas. Nah, jadi saya katakan seringkali penilaian TWK itu kalau demikian bisa saya katakan
subjektif dan juga sesuai dengan lokal ya, atau sesuai mungkin situasi apa ya, kebatinan atau bagaimana itu ya. Dan nyatanya ini di KPK dikatakan tidak lolos, kemudian di Kapolri dinyatakan diterima sebagai ASN. Padahal kan sama ini kan, ini sebagai pegawai-pegawai yang saya kira juga terikat dengan sistem ketatanegaraan atau kenegaraan kita gitu loh. Nah, kemudian saya juga berpikir demikian, jika lalu ada tim ya, ada tim tersendiri dalam pemberantasan tipikor di Polri itu, saya tampaknya akan melihat mungkin akan ada matahari kembar ya dalam pemberantasan tipikor. Nah, ini kan bisa jadi gitu lah ya. Jadi nanti bisa saingan nih antara KPK dengan Polri. Cuma nanti kan tentu harus ada pembagian yang tepat itu bagaimana, karena mestinya itu ya, kalau konsisten itu kan KPK itu mestinya menindak tindak pidana korupsi itu ya, atau menangani tindak pidana korupsi yang nilainya itu mestinya kan di atas 1 miliar. Itu sudah ada peraturan itu, yang KPK sendiri sudah memiliki komitmen begitu. Tapi kan kita juga lihat itu ternyata yang kecil-kecil juga waktu itu ada kan, yang 100 juta, yang 300 sekian juta tadi ditangani oleh KPK. Itu supaya nanti tidak ada matahari kembar ini, saya kira harus ada pembagian yang jelas ya, mana yang harus ditangani oleh KPK, mana yang harus ditangani oleh Polri kan gitu. Demikian Mas. Ya. Prof, ya saya tadi menggarisbawahi tidak ada stempel yang abadi. Ya. Nah, kalau misalkan terkait hal itu, jenengan akan bisa memprediksi nggak akankah terdengar kembali misalkan narasi Polri dikuasai Taliban gitu? Oh. Karena kan pegawai TWK-nya masuk. Iya betul. Ya sebenarnya bagi orang yang tidak suka dengan suatu institusi itu pasti akan selalu mengarang cerita yang sifatnya itu memojokkan, bahkan membunuh karakter institusi itu. Belum lama ini kan juga Polri itu disematkan ada namanya polisi yang sunah, kan? Ada polisi sunah, itu sempat juga kita upload betul. Itu di akun kita ini ya. Jadi ada polisi sunah. Tapi karena pers tidak gencar mempromosikannya dan juga Polri tidak menanggapi itu secara serius, maka ya kita lihat isu itu lenyap begitu saja. Nah, jadi dalam hal ini saya kok berpikir begini, kalau dalam hal ini polisi itu yang bilang bahwa institusi Polri saya jamin tidak dikuasai Taliban, nah, ya tidak gitu loh. Jadi saya kira semua ini tergantung dari Pak Kapolri sendiri ya, karena memang di luar pernyataan Kapolri saya kira tidak perlu dianggap gitulah ya, karena nanti yang akan membuat atau membesarkan atau memviralkan berita itu kadang-kadang dari institusi itu sendiri atau dari pers. Nah dulu kan terjadi juga kan stigma di KPK, bahkan diduga terjadi itu karena perang narasi lah gitu ya. Jadi banyak pihak yang atau pejabat dalam hal ini tidak suka ya, artinya tidak suka dengan KPK kan itu kan. Jadi, dengan sepak terjangnya itu tidak suka, sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa KPK itu seolah-olah menjadi pisau bermata dua, atau sering juga saya mengatakan ini ibarat memelihara macan tuh ya, pejabat itu ya. Jadi suatu saat bisa makan dirinya sendiri. Jadi menurut saya kok tidak akan ya, ketika misalnya kita dukung Polri itu untuk juga pemberantasan kejahatan-kejahatan, termasuk dalam hal ini juga korupsi. Selama itu Kapolri juga tidak nanggapi persoalan ini, saya kira tidak akan besar. Jadi isu itu hanya tinggal isu gitulah. Pengennya segitu ya Prof ya. Iya, Prof. Kalau kita bicara tentang tadi takutnya ada dua matahari kembar nih. Ini kan kita bicara tentang wewenang. Kira-kira bisa dijelasin nggak, Prof, sepemahaman jenengan, apa yang membedakan antara Kortas Polri dengan KPK? Yang sebelumnya kan ada nama Kortas itu apa, Prof? Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Barreskrim.
Ya, perbedaannya dengan KPK itu seperti apa, Prof? Agar kita yang awam itu mudah untuk Ya, membedakan. tadi saya sudah singgung bahwa harus dipikirkan atau juga disesuaikan dengan persoalan pembagian wewenang dan tugas masing-masing. Jadi ini harus jelas dulu. Nah, tapi tadi saya singgung juga, seringkali KPK juga tidak konsisten. Misalnya dengan adanya pembatasan untuk menangani tindak pidana korupsi itu batasannya adalah 1 miliar misalnya. Tapi beberapa kali tadi saya singgung, itu KPK menangani kasus-kasus yang menurut saya itu termasuk recehan, ya, bukan kelas kakap gitu loh. Nah, Betul. selama ini juga KPK tadi saya katakan kerap menangani kasus yang di bawah 1 miliar, termasuk misalnya yang kemarin menangani mantan ketua Partai Persatuan Pembangunan, masih ingat ya Mas ya? Mas Romi itu, Mas Romi ya. Yang diduga menerima uang apalah ya, suap atau apa itu ya. Nilainya kan ratusan juta ya itu ya. Dalam hal perkara jual beli jabatan itu ya. Itu sekitar 325 juta. 300. Nah, jadi kalau menurut saya ya, dengan revisi Undang-Undang KPK, mestinya nanti kasus-kasus seperti ini harusnya diserahkan penyidikannya kepada kepolisian dan penuntutannya ke kejaksaan. Jadi tidak oleh KPK itu. Nah, jadi dalam hal ini memang ada dilema sedikit Mas itu ya. Ketika diserahkan kepada polisi dan jaksa, sementara kita kan tahu ya, kita tahu ini ya, tidak jadi rahasia umum, seperti temuan Ombudsman tahun 2018, itu kan Ombudsman Republik Indonesia menerima sekitar 1020 laporan masyarakat terkait pelayanan publik ya, di bidang hukum yang meliputi kejaksaan, kemudian kepolisian, peradilan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dalam laporan tersebut, kepolisian itu menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait dengan pelayanan publik, gitu loh. Nah, hal ini berkaitan dengan penanganan perkara yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, begitu ya. Kemudian juga tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, dan juga penyalahgunaan kewenangan itu. Dan saya lihat kemarin baca berita, hari kemarin ya, kalau nggak salah berita terbaru itu bahwa institusi Polri itu 80,4% kalau nggak salah tingkat kepercayaan terbaru itu. Iya. Iya, apa bertentangan dengan itu, Bro? Ya, nah makanya ini kan kalau ini diserahkan itu apakah ya kita bisa mengandalkan itu loh pemberantasan tindak pidana korupsi, sementara tubuh Polri sendiri itu ya dalam tanda kutip masih carut-marut. Belum kemarin ada yang kita sebut dengan oknum-oknum itu yang melakukan perbuatan-perbuatan menurut saya yaitu bertentangan dengan ya kode etik kepolisian, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini tidak dibenahi apa bisa gitu loh. Lalu limpahan-limpahan perkara yang dari KPK mestinya yang tadi di bawah 1 miliar itu bisa diselesaikan. Padahal yang kasus semacam ini kan banyak, Mas. Jadi tindak pidana korupsi tidak bisa hanya kita lihat dari jumlahnya yang di atas 1 miliar, tapi kalau yang kecil-kecil taruhlah yang mendekati 1 miliar itu juga banyak. Berarti kan bobrok kan penyelenggaraan kenegaraan kita itu. Gitu. Oke. Itu dilematisnya ya, Prof ya. Dilematis ya. Baik. Ya, Prof, saya mau lanjut nih. Saya pengen jenengan merespon ketika saya bacakan beberapa berita. Ya. Yang pertama, saya nemu di berita di Tribun ya, tentang KPK yang kurang orang. Ini Firly mengadu ke Jokowi, katanya KPK kurang orang. Sementara di CNN ya, indeks korupsi Indonesia turun ya, dari yang tadinya 80-an sekarang ke 102 dunia, Prof. Katanya ini akan mempengaruhi iklim investasi. Sementara juga hari ini ya Novel Baswedan juga bergabung ke Polri. Di sisi lain KPK merasa kurang orang ya, sementara orang-orangnya ini ditarik ke Polri.
sisi lain juga Ya. kemudian indeks korupsi di Indonesia turun di tahun ini menjadi 102 dunia. Ini data, Prof. Pandangan jenengan, Prof, terkait dengan persoalan korupsi ini, Prof. Melihat dari fenomena yang saya sebutkan tadi. Ya, saya ingat lagunya Rhoma Irama itu ya, Mas ya. Tentang kalau sudah Apa tuh? tiada itu loh ya. Jadi kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya itu sangat berharga itu loh. Mas Aap mungkin nggak kenal lagu itu, tapi itu bagi saya itu Tahu, Prof, membekas saya itu, Prof, meskipun tahu. lagunya lagu dangdut itu ya. Itu gitu kan. Jadi kalau sudah Prof, tiada Prof. baru terasa bahwa kehadirannya itu sangat berharga itu. Jadi itu sebagai gambaran ya betapa sebenarnya KPK itu sedang melucuti kemampuannya dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tadi diusirnya ya dalam tanda kutip 57 pegawai KPK yang sebenarnya menurut saya itu mempunyai integritas yang sangat tinggi komitmennya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu sudah terbukti jadi sepak terjang mereka. Ya, akhirnya saya yakin Undang-Undang Cipta Kerja yang konon itu digadang-gadang menjadi gula-gula ya, penarik semut investor ya, saya katakan itu ya. Itu tidak akan berarti ya, tidak akan berarti secara signifikan karena bobroknya penyelenggaraan negara gitu ya. Ada yang ditandai ya tingkat korupsi yang masih tinggi di negara ini kan kita tidak jauh beda dengan Muang Thai ya, atau Thailand itu ya. Kita di angka 102 dari 180 negara itu kan berarti kita turun anjlok di bawah itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang yang telah ada ya upaya pelemahan KPK yang waktu itu kita tengarai dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ya menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu. Nah, jadi menurut saya kok kayaknya memang babak demi babak itu berlangsung ya sampai kemarin yang kita tengarai hengkangnya 57 pegawai KPK itu dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya sedang terjadi ya pembunuhan KPK atau setidaknya kalaupun tidak dibubarkan maksud saya begitu ya KPK itu akan mengalami lumpuh layuh. Nah itu ya jadi nanti bubar ya. Dulu memang ada pejabat tinggi di negara kita ini yang menyatakan KPK itu nanti dibubarkan saja. Dibubarkan ketika misalnya memang korupsi tidak lagi menjadi core dalam penegakan hukum kita. Kalau korupsinya sudah mengecil dan tidak kita anggap sebagai extraordinary crime begitu, ya sudah kembali kepada polisi dan jaksa. Tapi kuncinya tadi institusi kepolisian dan kejaksaan mesti harus berbenah, mesti harus diperbaiki dulu. Kalau tidak, ya repot lagi kita nggak akan punya sense of crisis terhadap tindak pidana korupsi ini. Oke, menarik, Prof. Ya kita juga berharap, Prof, baik itu KPK, polisinya, kejaksaannya juga semakin baik ya, Prof ya. Iya, saya kira memang hengkangnya 44 ya, maksudnya berpindahnya begitulah ya, pindah home base ya, bisa dikatakan pindah home base saja. Itu tetap menjadi pelopor utama, terutama dalam pencegahan ya, harus ada ini pencegahan dan pemberantasan atau pemberantasan yang meliputi juga pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena memang kita prihatin dan kalau memang mau ya investasi itu juga mengalir ke Indonesia ya yang dikeluhkan oleh negara luar bahwa kita itu termasuk negara korup ya dihilangkan kalau begitu ya. Bukan hanya dikurangi, dihilangkan. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ya, oke. Menarik sekali, Prof. Terima kasih atas waktunya. Jadi, Puan dan Tuan yang berbahagia, yang sudah menonton acara ini sampai di segmen terakhir ini, terima kasih sebelumnya. Dan jangan lupa untuk terus tonton, like, comment, share, dan juga subscribe video channel ini agar kita mendapatkan manfaat langsung dari penjelasan-penjelasan yang tajam dari Prof. Suteki dalam membahas isu viral. Dan seperti biasa, jika Puan dan Tuan ada pertanyaan, silakan bisa dikirimkan atau disampaikan di kolom komentar. Ya. Mudah-mudahan di video berikutnya bisa kita bahas. Ya.
Mungkin itu Prof. Teki, terima kasih atas waktunya. Saya mendapatkan insight-insight bagus dari jawaban-jawaban terkait dengan Pak Novel berpindah ya. Ya. Ya kita berdoa bersama-sama semoga Polri juga makin baik ya. Kemudian KPK juga makin kuat dan indeks korupsi Indonesia turun. Karena ini juga berpengaruh pada iklim investasi. Karena akan percuma nih Prof ya. Pak Jokowi undang-undang invest to my country. Sementara invest to my country. Mungkin itu, mohon maaf apabila selama pembawaan ini agak kurang maksimal ya. Saya pamit undur diri. Salam radikal Prof ya. Ramah, terdidik dan berakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.